Di sebuah kota kecil di Brasil, seorang anak kurus bermain bola dengan kaus robek dan bola dari kain usang. Tak ada yang menyangka, bocah itu akan tumbuh menjadi ikon sepak bola dunia. Seorang raja, sang Rei. Inilah kisah luar biasa dari Edson Arantes do Nascimento. Dunia mengenalnya dengan satu nama, Pelé. Pelé lahir pada 23 Oktober 1940 di Três Corações, Brasil. Ia tumbuh di keluarga sederhana. Ayahnya, Dondinho, adalah mantan pemain bola lokal yang terpaksa berhenti akibat cedera. Ibunya melarang Pelé main bola, khawatir anaknya akan hidup miskin seperti sang ayah. Namun cinta Pelé pada bola lebih besar dari apapun. Ia menciptakan bola dari kaus kaki dan koran. Di jalanan Bauru, Pelé mengasah tekniknya. Dia bermain dengan hati, dengan mimpi, membawa keluarganya keluar dari kemiskinan lewat sepak bola. Di balik nama besar Pelé, ada sosok yang mungkin tak dikenal dunia, Dondinho, ayahnya. Dondinho bukan legenda, tapi dialah yang menanamkan mimpi pertama dalam diri sang raja. Dulu, Dondinho adalah pemain bola. Ia dikenal lincah, bertalenta, dan bermimpi membela Brasil. Tapi cedera menghancurkan mimpinya. Ia kembali ke rumah, bekerja serabutan. Kadang sebagai buruh bangunan, kadang memperbaiki genteng rumah tetangga. Tapi satu hal yang tak pernah ia lepaskan, cinta pada sepak bola. Ia mengajari anaknya menendang dengan kaki kanan dan kiri, menggiring bola di gang sempit, dan percaya pada diri sendiri, apapun keadaannya. Nak, katanya, mungkin ayah gagal jadi bintang, tapi kamu bisa bersinar lebih terang. Dondinho bukan sekadar pelatih. Ia adalah penonton pertama, pendukung pertama, dan alasan mengapa Pelé tidak pernah menyerah. Dan ketika Pelé mencetak gol pertamanya di Piala Dunia 1958 di Swedia, ia tidak mengangkat tangan ke udara. Ia menengadah ke langit dan berbisik dalam hati, "Untukmu, ayah." Pada usia 15 tahun, Pelé direkrut klub Santos FC. 2 tahun kemudian, ia masuk tim nasional Brasil untuk Piala Dunia 1958. Dunia belum tahu siapa anak remaja ini, tapi semuanya berubah dalam waktu singkat. Di semifinal, Pelé mencetak hat-trick melawan Prancis. Di final, ia mencetak 2 gol ke gawang Swedia. Di usia 17 tahun, Pelé menangis di pundak rekannya. Bukan hanya karena ia mencetak sejarah, tapi karena ia telah membuat rakyat Brasil bangga. Dunia menyambut bintang baru, dan Brasil menemukan pahlawan mereka. Piala Dunia 1962, Pelé cedera di awal turnamen, tapi Brasil tetap juara. Piala Dunia 1966, Pelé dihantam keras oleh lawan hingga tersingkir. Ia bersumpah tak akan main lagi di Piala Dunia. Tapi hati kecilnya belum selesai. Tahun 1970, Pelé kembali, lebih dewasa, lebih matang. Ia memimpin skuad Brasil dengan gaya bermain indah. Final melawan Italia menjadi panggung megah. Gol sundulan Pelé membuka kemenangan 4-1. Ia merayakan dengan tangan ke udara, mata berkaca-kaca. Inilah momen lahirnya tim terbaik sepanjang masa. Apa rahasia di balik ketangguhan Pelé di lapangan? Apakah ia berlatih ekstrim? Apakah dietnya ketat? Jawabannya mungkin akan mengejutkan kita. Pelé lahir di era ketika belum ada gym modern, belum ada pelatih pribadi atau nutrisi atletik. Tapi satu hal yang ia miliki sejak kecil, disiplin yang tak tergoyahkan. Ia berlatih setiap hari, bahkan saat hujan mengguyur atau kaki lecet karena tanpa sepatu. Ia menyempurnakan tendangan kanan, kiri, dan sundulan. Latihan warisan dari sang ayah, Dondinho. Ia berlari menyusuri bukit, bermain bola di gang sempit, hingga tubuhnya terbentuk kuat secara alami. Soal makanan, Pelé tidak mengikuti diet ekstrem. Ia makan makanan sederhana khas Brasil. Nasi, kacang-kacangan, daging rebus, sayuran, dan buah tropis. Tidak ada suplemen, tidak ada chef pribadi, hanya makanan rumahan dan aturan sederhana. Makan cukup, tidur cukup, dan hindari hal-hal merusak tubuh. Ia menjauhi alkohol dan begadang. Ia menjaga tubuhnya seperti menjaga kariernya, penuh rasa hormat. Bahkan hingga usia 70-an, Pelé masih bisa mengoper bola dan berolahraga ringan. Semua karena gaya hidup sehat dan seimbang yang ia bangun sejak muda. Jadi bukan soal metode modern, tapi konsistensi, rasa cinta,
dan hormat terhadap tubuh dan permainan, itulah yang membuat Pelé bertahan sebagai raja, bahkan ketika usia terus berjalan. Pelé tak hanya dikenal karena trofi, tapi karena cara dia bermain, anggun, cerdas, dan jujur. Ia menjadi simbol Jogo Bonito, permainan indah. Setelah pensiun, Pelé keliling dunia, menjadi duta olahraga dan perdamaian. Ia bertemu presiden, pemimpin dunia, dan jutaan fans. Ia menjadi Menteri Olahraga Brasil, membela hak-hak atlet muda. Namanya masuk Guinness World Records karena jumlah gol. FIFA menyebutnya Player of the Century bersama Maradona. Time Magazine menaruhnya di daftar 100 tokoh paling berpengaruh abad 20. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Pelé sakit-sakitan. Tapi senyumnya tetap sama, penuh damai dan kebijaksanaan. Ia wafat pada 29 Desember 2022 dalam usia 82 tahun. Dunia berkabung. Stadion-stadion bersinar terang. Pemain-pemain top menunduk hormat. Messi, Neymar, Ronaldo, semuanya memberikan penghormatan. Karena mereka tahu, tanpa Pelé, mungkin dunia tak akan mencintai sepak bola seperti hari ini. Stadion-stadion tetap menyebut namanya. Fans di seluruh dunia menyalakan lilin, menangis, karena mereka tahu dunia tak akan melihat yang seperti dia lagi. Pelé adalah bukti bahwa mimpi besar bisa lahir dari tempat sederhana. Ia membuktikan bahwa sepak bola bukan sekadar olahraga, ia bahasa universal, pemersatu dunia. Dan di dalam setiap sorak gol yang kita rayakan hari ini, ada jejak Pelé. Sang raja tak akan pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam setiap mimpi anak-anak yang menendang bola di gang sempit, berharap suatu hari bisa menjadi legenda seperti dia. Pelé mengajarkan kita satu hal, bahwa dari kemiskinan bisa lahir keajaiban, bahwa mimpi bisa melampaui kenyataan, dan bahwa satu bola bisa menyatukan dunia. Ia bukan hanya raja sepak bola, ia adalah raja hati jutaan manusia. Dari jalanan Brasil yang berdebu dan kehidupan yang miskin, Pelé membuktikan bahwa mimpi besar bisa lahir dari tempat yang paling sederhana, asal kau punya semangat, kerja keras, dan keyakinan pada dirimu sendiri. Terima kasih Pelé atas warisanmu yang abadi. Engkau bukan hanya raja di lapangan, tapi juga simbol harapan dan inspirasi bagi jutaan jiwa di seluruh dunia. Semoga kisah ini dapat memotivasi kita untuk jauh lebih kuat menghadapi proses dalam menuju keberhasilan. Percayalah, kesuksesan itu tidak lahir begitu saja. Ada harga yang dibayar mahal, yaitu mental untuk terus berjuang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Like, comment, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.